Aduh, masih kurang semangat nih, masih belum semua orang jawab aku. Ayo aku ulangin lagi ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Oke, kita bersyukur banget sama Tuhan karena siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan buat berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kita yang ada di tempat ini. Mungkin sebelum aku masuk ke dalam ibadahnya lebih jauh, aku bakal kenalin diri dulu kali ya, biar kita semua bisa lebih akrab gitu. Kenalin, nama aku Evelyn, aku dari angkatan 2020. Salam kenal semuanya, semoga setelah ini kita juga bisa saling kontek-kontekan, kita bisa deep talk juga gitu, ngomongin gimana anugerah Tuhan dalam kehidupan kita juga. Oke, kebaktian Jumat hari ini akan mengangkat sebuah tema adil dengan judul Justice League, yang mana tema kita ini berdasarkan kepada Yeremia pasal 22 ayat 3 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Nah, aku udah ngomong agak panjang gitu ya, tapi kok aku belum ngeliat wajah kalian nih satu-satu. Boleh nggak sih kakak-kakak sama teman-teman on cam dulu, biar aku bisa kenal sama kalian semua, dan kita bisa kenal satu sama lain. Apalagi kan kita nggak bisa ketemu secara langsung. Yuk, on cam dulu yuk teman-teman. Temenin aku. Oke, thank you buat teman-teman yang udah mau on cam dan yang belum cam bisa menyusul untuk on cam biar kita bisa ngelihat satu sama lain juga beribadah sama Tuhan. Dan teman-teman tetap diharapkan untuk off mic supaya nggak menimbulkan noise selama ibadah ini. Oke, sebelum kita masuki ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau pada kesempatan siang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami bangun tidur, dan kami bahkan menyiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah bersama-sama pada siang hari ini ya Tuhan. Mungkin dalam kesibukan yang sedang kami hadapi, dalam pergumulan yang kami hadapi, biarlah Tuhan terus tolong kami agar kami tetap bisa fokus menjalani ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan yang ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, biarlah Tuhan yang layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk beribadah bersekutu bersama-sama ya Tuhan, dan biarlah hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar bisa menyampaikannya dengan baik, agar bisa menjadi berkat untuk kami semua, dan kami semua juga bisa menerimanya dengan baik, bahkan untuk melaksanakan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, dan bahkan sampai ke depannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhirnya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kasih Tuhan itu besar banget, teman-teman. Begitu besar, bahkan Tuhan itu menemukan kita. Meskipun kita udah hilang, tapi Tuhan tetap mencari kita, Tuhan menemukan kita, bahkan Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang udah kita lakukan. Mari kita selalu memuji, meninggikan Tuhan, menari, dan memuliakan nama Tuhan. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini
Oke, wah emang bener-bener keren banget ya Tuhan kita itu. Dia udah mau untuk menyelamatkan kita dan itu adalah pujian yang kita naikkan, itu benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita lanjut, lagi-lagi aku mau ingetin teman-teman semua buat on cam, aku mau ngelihat teman-teman nih, gimana ekspresinya ketika memuji Tuhan, ketika bahagia menyambut Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Yuk, bisa on cam dulu yuk, semuanya. Oke, udah lumayan banyak nih yang mulai on cam. Oke, thank you ya buat teman-teman. Mari kita sama-sama puji Tuhan lagi. Kita katakan bahwa kebesaran Tuhan itu tetap selamanya dan kerajaan Tuhan itu kekal selamanya juga karena Tuhan adalah seorang raja yang hebat. Terpujilah namamu Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Oke, Tuhan tuh emang sungguh dahsyat dan ajaib banget. Kasih Tuhan tuh nggak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita.
Sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Bagus, kita akan bersama-sama mengangkat pujian Beautiful Savior. Kiranya dengan lagu ini kita bersama-sama dapat merenungkan betapa Tuhan itu sungguh luar biasa. Dengan kasih-Nya Tuhan itu mampu untuk menyelamatkan kita meskipun kita sudah berdosa, bahkan kita sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan adalah nama di atas segala nama yang sangat indah dan luar biasa. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God,
ada Bang Bagus, dipersilahkan. Sorry Bang, suaranya tidak terdengar. Teman-teman kita tunggu sebentar ya, sepertinya lagi ada kendala. Cek, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Iya, terdengar Mas. Oke, saya minta maaf apabila tadi ada gangguan teknis. Nanti minta tolong saya bisa dipresentasikan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini, Engkau boleh mempertemukan kami di dalam ruang virtual ini untuk kami bisa belajar dengan firman-Mu, dan kiranya Allah yang boleh memberkati setiap perlengkapan maupun listrik, sehingga ini semua tidak mengganggu kami ketika kami belajar akan kebenaran firman-Mu, dan berkati kami di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun boleh pengertian yang benar untuk kami bisa belajar di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan ampuni hamba-Mu dalam segala kelemahan, perdosaan, sehingga itu semua tidak membelenggu akan kuasa Roh-Mu di setiap hati kami, untuk bisa memahami, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami bisa lakukan, agar kami hidup semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan amin. Baik, apakah saya bisa minta tolong PowerPoint saya bisa ditampilkan? Apakah bisa? Sebentar, ini saya yang share screen.
Oke, teman-teman, kita ada kendala lagi, jadi teman-teman mohon untuk tunggu sebentar ya. Thank you. Oke, Felin. Cek, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Oke, minta tolong untuk bisa ditampilkan. Aduh, minta maaf teman-teman. Sebelumnya ini saya sudah cek update Zoom-nya masih bisa, tetapi saya kurang ngerti, tiba-tiba terjadi kendala. Saya minta maaf terlebih dahulu pada teman-teman. Oke. Apakah bisa teman-teman pengurus membantu saya untuk share screen? Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai apa itu keadilan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yeremia 22 ayat yang ketiga. Mari kita membuka. Kemudian minta salah satu teman bacakannya di Yeremia 22 ayat yang ketiga. Adakah yang ingin membantu membacakannya? Atau saya tunjuk aja nih. Silakan. Oke, baik. Yeremia 20. Beginilah firman Tuhan, lakukan keadilan dan kebenaran, lepaskanlah pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Terima kasih. Minta tolong slide berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, mahasiswa S2 Magister Psikologi Profesi Klinis. Apakah teman-teman selama masa pandemi ini ada yang pernah datang ke psikolog? Nah, saya ke psikolog klinis, teman-teman. Itu. Calon gitu ya, teman-teman. Oke, kita next. Perkenalkan saya. Baik, kita akan bersama-sama melihat video dan lagu gitu ya, teman-teman. Nanti saya minta tolong salah satu teman untuk bisa menceritakan apa yang tadi atau video ini nanti yang diputar. Minta tolong di play. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita
kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Apa yang telah kita buat? Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Dari belas kasihan orang seperti kita, yang tak punya apa-apa. Apa yang kau buat? Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang boleh saya berikan kepada teman-teman di sini untuk direfleksikan dan minta tolong nanti satu teman bisa menjawab. Apa yang teman-teman tadi pikirkan dan rasakan setelah menonton video tadi ya? Terus apa yang teman-teman dapat lakukan sebagai mahasiswa hukum gitu ya? Atau nanti menjadi seorang alumni bagi mereka yang lemah dan tertindas. Wah, pertanyaannya berat ya. Tapi itu seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pikirkan sejak sekarang gitu ya teman-teman. Ketika nanti di dalam dunia profesi atau alumni, teman-teman sudah tidak kaget lagi dengan kondisi-kondisi di sekitar kita. Mari, satu teman saja yang boleh men-sharingkan tadi ya, apa yang sudah ditonton. Mari. Ada? Halo? Ada orang di sini? Semuanya saat teduh semua ya. Mari, silakan salah satu teman saja. Tidak ada? Yakin? Mari, salah satu teman saja. Kalau tidak jawab, ya sudah loh. Nanti tutup dalam doa. Sebenarnya masih banyak itu ya, yang kita bisa pelajari bersama tentang keadilan. Mari, teman-teman. Tidak ada? Beneran? Oke, kalau tidak ada, teman-teman tadi bisa merefleksikan kondisi
yang ada gitu ya di dalam video tadi. Teman-teman bisa melihat gitu ya peran sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa hukum gitu ya. Atau nanti ketika menjadi seorang alumni berprofesi entah itu sebagai pengacara, jaksa ataupun hakim ataupun yang lainnya, kita perlu melihat orang-orang di sekitar kita gitu ya. Seringkali kita seperti memakai kacamata kuda gitu ya. Kuliah dapat nilai bagus, sukses gitu ya, mobilnya banyak gitu ya, punya rumah besar, tetapi kita lupa hidup berdampingan dengan orang-orang yang tadi lemah dan tertindas. Oke, next. Kita melihat pada awalnya kondisi dunia itu diciptakan untuk kebaikan gitu ya teman-teman. Next. Kita bisa melihat dan membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga bahwa manusia jatuh ke dalam dosa gitu ya. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini dikutuk gitu ya teman-teman. Kemudian relasi manusia Adam dan Hawa itu menjadi rusak. Oleh karena ketidaktaatan manusia itu sendiri, dosa itu merembes gitu ya teman-teman. Merembes ke dalam setiap kehidupan, termasuk di dalam hukum itu sendiri ataupun di dalam kehidupan sosial kita. Dan terlebih lagi lingkungan gitu ya teman-teman. Nah, setelah melihat kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, rusak gitu ya teman-teman, natur manusia itu, Allah dengan begitu kasihnya gitu ya, mengaruniakan anak yang tunggal gitu, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia gitu ya, untuk menjadi korban penebus gitu ya, menjadi perantara untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah gitu yang rusak karena dosa itu tadi. Kemudian relasi kita yang sudah dipulihkan oleh Allah gitu ya teman-teman, kita memiliki suatu komunitas bersama dengan orang-orang yang lain yang juga sudah dipulihkan relasinya dengan Allah gitu ya. Kita membentuk suatu komunitas orang-orang percaya yang siap diutus untuk bisa menjadi rekan sekerja Allah, memperbaiki dalam tanda petik gitu ya teman-teman, kondisi dunia yang sudah rusak karena dosa. Kalau kita tarik dalam ilmu studi yang teman-teman kerjakan sekarang di hukum, apa yang bisa teman-teman kerjakan? Gitu ya. Next. Nah, langkah praktis apa yang dapat teman-teman kerjakan gitu ya. Kemudian oke, next, enggak apa-apa. Keadilan yang diperkosa. Oke, next. Mari kita membaca di dalam Pengkhotbah 5 ayat ke-8 atau ke-7. Saya bacakan untuk teman-teman. Pengkhotbah 5 ayat 8 atau yang ke-7. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Jadi kita bisa melihat gitu ya teman-teman, sudah dari dulu gitu ya, praktik-praktik korupsi gitu ya, atau nepotisme gitu ya, yang itu menindas orang-orang yang lemah gitu. Kalau teman-teman tadi melihat video itu tadi, bagaimana gitu ya, kita belajar menghadirkan keadilan gitu ya bagi seluruh orang gitu ya. Tidak hanya memperkaya orang kaya, tetapi orang miskin pun atau orang yang lemah pun kita bisa lindungi. Gitu. Next. Nah, kita bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contohnya di dalam kasus hukum atau pengadilan gitu ya. Kita lihat di dalam Ulangan 16 ayat 18 hingga 20. Ulangan 16 ayat 18 hingga 20. Di situ judul perikopnya adalah pengadilan yang adil. Saya bacakan khususnya di ayat yang ke-19 dan 20. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah mandang bulu atau janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita bisa melihat kehendak Tuhan kepada seluruh pengikutnya gitu ya. Kita perlu memperjuangkan gitu ya suatu keadilan. Kita perlu belajar untuk tidak memutarbalikkan keadilan gitu ya. Tidak melihat muka,
dan belajar untuk tidak menerima suap gitu ya. Apalagi nanti teman-teman berprofesi sebagai seorang pengacara, seorang hakim atau jaksa, ataupun sekarang jadi seorang mahasiswa gitu ya, menerima praktik-praktik suap gitu ya. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 16 ini, kita perlu belajar karena Allah tidak menghendaki, Allah tidak suka pada orang-orang yang tadi ya menerima suap, memutarbalikkan keadilan, dia yang tidak takut dengan Tuhan gitu ya, mengeraskan hatinya. Kalau kita lebih jelas gitu ya melihat di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-15, saya bacakan untuk teman-teman. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Ingat teman-teman, teman-teman harus membawa suatu kebenaran gitu ya. Nah, nanti kita akan bersama-sama lebih jauh. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Oke, next. Langkah penerapan yang tadi kita sudah baca sebelumnya, kita perlu belajar takut akan Tuhan gitu ya, mengetahui kehendaknya dan belajar taat. Seringkali kita sebagai seorang intelektualis gitu ya, atau seorang mahasiswa yang berpendidikan tinggi gitu ya, yang konon katanya seringkali kita mengeraskan hati gitu ya terhadap apa yang Tuhan tegur gitu ya, atau apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian tadi yang kedua, kita belajar untuk tidak menerima suap atau membuat laporan palsu atau nota palsu. Ketika teman-teman mungkin di dalam organisasi gitu, entah itu apa ya PMK, BEM atau Senat, saya kan membuat apa proposal gitu ya, atau nanti membuat laporan pertanggungjawaban, tidak ada nota terus buat nota palsu atau terjadi markup gitu ya. Nah, praktik-praktik seperti itu harus dihilangkan gitu. Ya memang akan ada harga yang harus kita bayar kalau kita mau belajar takut akan Tuhan gitu ya. Nah, maka dari itu semenjak kita menjadi seorang mahasiswa, kita perlu belajar gitu ya, berintegritas. Jadi jangan kaget ketika nanti teman-teman akan diperhadapkan dengan nilai-nilai dunia gitu ya, kalau dari sekarang pun tidak belajar. Gitu. Next. Belajar untuk tidak memandang muka, peduli terhadap orang yang lemah dan tertindas, belajar untuk bergantung kepada Allah, termasuk tidak menjual iman dengan uang, kekuasaan, dan kenyamanan yang sementara. Seringkali gitu ya teman-teman. Misalkan ingin jabatan tinggi, tetapi harus meninggalkan iman gitu ya. Misalkan saya sebagai seorang Kristen, kalau saya ingin menjadi seorang, misalkan memiliki kedudukan yang tinggi, harus menjadi agama tertentu gitu ya. Ya saya menggadaikan iman, contohnya kayak gitu ya. Ya nanti gampang lah, yang penting hidupku nyaman, tidak kekurangan. Nah, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Itu ya teman-teman. Next. Keadilan dan kasih. Kita akan belajar mengenal kasih dan keadilan Allah. Waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Saya akan cepat. Next. Kita tadi sudah belajar di dalam Yeremia 22 ayat yang ketiga. Di situ teman-teman kalau membaca di ayat yang pertama, Tuhan itu menegur Raja Yehuda karena ketidaksetiaannya melalui Nabi Yeremia. Jadi kita bisa melihat di dalam satu perikop itu atau dalam satu pasal sampai ayat yang ke-9 khususnya Tuhan menetapkan gitu ya atau memberikan kesempatan bangsa Yehuda untuk bertobat. Jadi Tuhan itu tetap memberikan teguran tapi juga memberikan kesempatan kepada bangsa Yehuda untuk bertobat atau berbalik. Kalau mereka tidak berbalik gitu ya, mereka akan mendapatkan penghukuman. Next. Ya, Tuhan itu peduli terhadap orang yang tertindas, gitu ya teman-teman. Nah, bagi orang-orang yang suka menindas orang lemah gitu ya, mereka akan menghadap gitu ya, berhadapan langsung dengan Tuhan gitu ya. Tuhan yang akan menjadi pelindung mereka. Tuhan yang akan menjadi pembela mereka. Jika Allah ada di pihak kita gitu ya, ada salah satu lagu gitu kan. Siapa yang dapat melawan gitu ya. Kalau misalkan orang-orang lemah itu ada di pihak ya Tuhan berpihak pada orang-orang lemah. Sebesar apapun kuasa kita gitu kan, setinggi apapun kedudukan kita tidak akan bisa menandingi kuasa Tuhan gitu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan melepas gitu ya. Kita melihat ternyata ada suatu teguran atau kondisi di mana bangsa Yehuda itu cenderung lebih memilih mengeraskan hati dan memiliki berhala daripada mendengarkan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Seringkali kita gitu ya sebagai seorang mahasiswa tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mengeraskan hati gitu ya. Telinganya tebal, bebal, orang yang bodoh gitu ya, tidak mau mengikuti didikan Tuhan, karena merasa percuma ikut dengan Tuhan kalau isinya menderita. Tidak gitu ya teman-teman. Nanti kita akan melihat bagaimana
begitu besarnya kasih Allah pada orang-orang yang tetap berjalan di dalam namanya gitu ya. Next. Ya, penerapan yang bisa kita lakukan adalah tadi ya, tidak mengeraskan hati terhadap teguran yang diberikan Tuhan ataupun orang lain gitu ya. Bisa jadi orang lain gitu ya datang kepada kita itu menegur kesalahan kita. Kita belajar untuk merefleksikan dan mengoreksi apakah betul gitu ya. Kemudian kita perlu belajar untuk memiliki double listening gitu ya. Kita mendengar firman Tuhan dan kita mendengar kebutuhan dunia. Kita perlu belajar memiliki kepekaan gitu ya. Kita melihat kondisi lingkungan yang terjadi termasuk ketidakadilan gitu. Teman-teman sebagai mahasiswa hukum gitu ya, saya rasa juga sudah cukup mumpuni gitu ya melihat kondisi bangsa Indonesia khususnya dalam ketidakadilan gitu ya. Mana yang perlu kita perjuangkan gitu ya atau kita restorasi. Nah, belajar memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan itu belajar untuk mengerti kehendaknya dalam kehidupan gitu ya. Termasuk nanti keputusan yang perlu diambil dan mengandalkan hikmat Tuhan. Kemudian next. Nah, kita akan belajar lebih mendalam mengenai keadilan. Tadi saya menjelaskan secara singkat di dalam permukaan gitu ya teman-teman tentang keadilan. Oke, kita akan belajar menjadi seorang sadikim. Next. Oke, di dalam Amsal 11 ayat yang ke-10 saya bacakan untuk teman-teman. Bila orang benar mujur, rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Jadi di dalam slide itu saya sertakan foto kota Semarang gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat atau teman-teman membayangkan gitu ya, yang saat ini berada di rumah gitu ya, ingat kembali masa-masa indah di kota Semarang gitu ya. Di pusat kota, terus kemudian kalau teman-teman berjalan ke pinggiran kota, ternyata hingar-bingar pusat kota itu tidak seindah yang ada di pinggiran kota gitu ya. Kita melihat gitu ya, tidak adanya pemerataan gitu ya, pembangunan. Kalau kita bisa melihat gitu ya, sadikim itu berasal dari bahasa Ibrani gitu ya, yang berarti orang benar atau orang mujur. Ya, orang fasik itu digambarkan dengan orang yang dia tidak menyukai ketidakadilan gitu ya. Ya, dia berperilaku tidak adil gitu ya, tidak suka dengan ketidaksetaraan gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ketika orang benar itu muncul gitu ya, maka satu kota itu akan menjadi sukacita yang gegap gempita gitu ya. Karena ada terjadinya perubahan. Nah, kita bisa melihat lagi bagaimana orang sadikim itu bekerja gitu ya. Kita perlu memilikinya. Paling tidak ada 3 aspek gitu yang perlu kita kerjakan menjadi seorang yang membawa keadilan. Next. Ya, seorang sadikim itu perlu berusaha gitu ya untuk bisa memberikan pembebasan, kesetaraan, dan pemulihan agar kerajaan Allah itu tergenapi di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan pembebasan? Next. Yaitu digenapinya kerajaan Allah yang ditandai oleh berakhirnya segala penindasan. Jadi pekerjaan pembebasan adalah tentang memperbaiki dari ketidakadilan yang kasar gitu ya. Orang-orang miskin yang tidak bersalah dan yang tidak berdaya akan dibebaskan dari segala realitas muram yang mereka hadapi di tangan-tangan penindas gitu ya teman-teman. Jadi saya tidak perlu memberikan contoh, teman-teman sering mendapati di berita-berita gitu ya, orang-orang miskin ditindas oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang berkuasa. Di dalam Mazmur 10 menjelaskan suatu gambaran yang menakutkan akan realita ini. Bagaimana orang fasik itu tadi dia memburu orang yang tertindas atau seperti singa yang mengendap-endap di tempat yang tersembunyi di dalam semak-semak gitu ya untuk menyerang dan menyeret mereka yang miskin. Oke, next. Nah, penerapannya apa di dalam pembebasan ini? Teman-teman tadi ya perlu belajar untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, mengubah keadaan di mana ada penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Ya saya percaya teman-teman sudah ahli gitu ya, tadi mengidentifikasi, mengungkapkan, belajar untuk mengubah gitu ya, entah itu kebijakan publiknya atau hukum gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang tadi ya menindas itu mengabadikan ya tindakan mereka itu melalui pemaksaan dan penipuan. Oke, next. Kita belajar tadi ya, selain pembebasan yaitu kesetaraan. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan itu? Kita berarti tidak memiliki relasi-relasi yang berat sebelah gitu ya. Kesetaraan menunjukkan kejujuran dan kenetralan. Jadi kesetaraan itu memastikan mereka yang miskin dan lemah tidak dibebani secara tidak proporsional oleh masalah-masalah bersama dalam masyarakat. Jadi teman-teman perlu memikirkan gitu ya sebagai mahasiswa hukum atau nanti menjadi seorang alumni gitu ya.
atau sebagai seorang politikus gitu nanti yang duduk di parlemen gitu ya, mengajukan kebijakan publik yang tidak menguntungkan mereka yang kaya dan yang mengorbankan miskin. Seringkali terjadi seperti itu, teman-teman, sungguh miris dan ironi. Tetapi memperlakukan mereka, semua orang itu secara setara. Ini adalah tentang menghindari kebijakan-kebijakan yang membebani mereka yang miskin dan lemah secara tidak adil. Next. Nah, contoh penerapannya. Ya, teman-teman, memikirkan bersama untuk mengupayakan solusi-solusi yang setara terhadap tantangan penyediaan rumah yang terjangkau dalam suatu komunitas. Yang tadi sudah saya ceritakan, kondisi kota Semarang, ada pusat kota yang begitu hingar-bingar, tetapi ada pinggiran-pinggiran kota Semarang itu yang mohon maaf gitu ya, terkesan kumuh gitu ya, tidak terawat, tidak terurus. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa atau seorang mahasiswa hukum gitu ya, membuat kebijakan gitu ya, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang concern terhadap ini ya, khususnya tempat tinggal. Kemudian yang kedua itu kita bisa memikirkan tentang mahasiswa yang mengalami kekurangan dalam masa pandemi agar bisa terus belajar gitu ya. Kemudian kita perlu melihat untuk membuat suatu aturan atau kebijakan yang setara bagi semua orang, tidak menguntungkan beberapa pihak gitu ya. Kemudian next, seperti waktu saya sudah habis, tapi saya akan mengejar. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan ini juga sangat penting. Tadi ya, bagian yang terkait adalah pemulihan. Jadi keadilan Alkitabiah dapat kita lihat dalam Kisah Agung penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan berkaitan dengan pemulihan gitu ya. Jadi keadilan Allah itu selalu menyangkut dipulihkannya keutuhan relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Jadi semuanya itu akan dipulihkan oleh Allah melalui itu ya teman-teman, karya penebusan melalui pribadi Kristus. Dan termasuk kalau kita menjadi sadikim gitu ya, orang yang benar, kita juga perlu membawa pemulihan yang sudah kita terima sebelumnya kepada orang-orang yang belum dipulihkan. Next. Kita melihat di dalam Zakaria 8 ayat 16 dan 17. Kita baca teman-teman atau kita lihat di Zakaria 8 ayat 16 dan 17. Di situ terlihat bagaimana bangsa Israel melakukan kejahatan dan pelanggaran yang berat gitu ya terhadap Allah. Respon Allah bukan hanya menghukum tetapi juga mengoreksi gitu ya. Allah tidak hanya mengingatkan tentang penghakiman, tetapi ia juga menjanjikan pengampunan dan pemulihan relasi dan mengingatkan mereka agar tidak melakukan dosa lagi. Oke, next. Ya, respon kita adalah di dalam penerapan pemulihan ini kita perlu belajar untuk mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Meyakini bahwa Allah tetap mengampuni dan memulihkan kita gitu ya. Kemudian yang terakhir, contoh gitu ya, saya membuat contoh, membuat suatu kebijakan yang tidak hanya menuntut pelanggar untuk bertanggung jawab gitu ya terhadap kesalahannya, tetapi juga menanggapi korban dengan serius gitu ya dan mengupayakan dipulihkannya kedudukan si pelanggar ke dalam struktur sosial jika mungkin gitu ya. Misalkan ada seorang mantan narapidana gitu ya, dia biasanya ingin kembali ke masyarakat. Biasanya ada stigma-stigma yang masih melekat yang negatif gitu ya. Nah, itu perlu adanya pemulihan gitu ya, teman-teman. Apakah mungkin juga bisa dimasukkan dalam struktur sosial jika memungkinkan. Jadi kita juga melayani secara holistik, tidak hanya memberikan ganjaran penghukuman, tetapi melihat juga dari sisi korbannya. Kita juga bisa melihat dari sisi pemulihan si pelanggar. Oke, next. Kita melihat secara kesimpulan gitu ya, mengenai keadilan, kebenaran dan kasih yang Allah berikan melalui beberapa firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Ya, saya secara singkat saja. Kita perlu mengingat status sebagai seorang yang sudah ditebus. Itu sangat penting ya teman-teman. Jadi murid Kristus yang perlu berjuang agar semakin serupa dengan Dia, termasuk memperjuangkan keadilan dan kasih. Belajar untuk menjadi sadikim yang memperjuangkan dengan sungguh-sungguh keadilan, yang membawa pembebasan, kesetaraan, dan pemulihan. Kemudian belajar untuk tetap hidup melekat dengan Tuhan agar kita dapat mengetahui kebenaran dan kehendaknya. Contoh untuk mengetahui kehendak Tuhan, gitu ya, teman-teman tentu tidak asing dengan saat teduh gitu ya, atau pendalaman Alkitab. Teman-teman juga perlu melakukan kegiatan itu bukan hanya sebagai rutinitas, tapi suatu kebutuhan. Sehingga teman-teman mengerti apa yang dikehendaki, apa yang perlu diputuskan gitu ya. Dan tidak lupa untuk berdoa.
Kemudian, next. Belajar untuk tidak mengeraskan hati jika ditegur oleh Tuhan. Gitu. Ini berulang kali gitu ya, karena sifat manusia itu cenderung jatuh dalam dosa, termasuk mengeraskan hati, tidak mau mendengar apa yang jadi kehendak Tuhan. Kemudian, belajar untuk memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang lemah dan tertindas. Belajar untuk mengintegrasikan antara ilmu dan iman yang dimiliki. Seringkali kita lupa gitu ya, sebagai seorang mahasiswa, kita tinggi ilmu, IPK tinggi, tetapi imannya tidak ada gitu ya. Yang penting cuan mas, yang penting aku seperti Hotman Paris, punya mobil banyak, punya investasi di mana-mana, tetapi mungkin hatinya kering. Apakah seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan gitu ya? Bagaimana hati kita melihat orang-orang yang tertindas, yang tidak mendapatkan keadilan? Kita perlu melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Kita bekerja bersama dengan Allah gitu ya, menjadi rekan sekerjanya, menciptakan damai sejahtera atau shalom. Next, yang terakhir. Ini teman-teman yang terakhir banget ya. Oke, next. Ya, berdoa agar diberikan kesempatan oleh Tuhan memiliki jabatan yang penting atau strategis di dunia profesi, sehingga dapat memberikan pengaruh yang luas dan berdampak secara benar. Kita seringkali dijejali oleh khotbah-khotbah di gereja atau mungkin di PMK gitu ya, tidak diberikan gitu ya langkah-langkah bagaimana kita bisa memberikan pengaruh gitu ya, orang-orang Kristen yang bisa memberikan pemulihan gitu ya, membawa keadilan dan kasih. Nah, ini juga bisa menjadi refleksi bersama gitu ya, bagaimana jadinya teman-teman. Jika hukum di Indonesia, murid-murid Tuhan itu tidak mengambil peran aktif dan terlibat dalam memperjuangkan keadilan. Gitu ya. Kalaupun kita tidak ambil aktif gitu ya, teman-teman. Ya sudah, keadilan hanya akan menjadi utopia saja, menjadi suatu imajinasi atau angan-angan. Begitu, teman-teman. Ya, saya memberikan PR kepada teman-teman untuk terus dipergumulkan sepanjang hidup. Untuk bisa mengetahui gitu ya, apa yang menjadi maksud Tuhan ketika teman-teman berada di fakultas hukum gitu ya. Memperjuangkan keadilan, berdiri gitu ya di sisi bagi orang-orang yang tertindas dan lemah gitu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini Engkau telah menegur kami dengan begitu kuatnya. Engkau sudah menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hati yang mau melangkah untuk mau mengerjakan. Berikan kami semangat yang baru untuk memaknai kehadiran kami di dunia ini dengan belajar ilmu kami, khususnya di hukum, itu menjadi sarana membawa keadilan dan menciptakan shalom, damai sejahtera di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami mengeraskan hati atau mementingkan diri kami sendiri dan tidak melihat orang-orang sekitar kami yang membutuhkan. Ajari kami ya Tuhan, dan kami yakini itu tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan memanggil kami, Kaulah Allah yang sudah memperlengkapi, Kaulah Allah yang sudah memperjuangkan kehidupan kami, sehingga Engkau melayakkan kami dan Engkau menjadikan kami menjadi rekan-rekan sekerja-Mu Tuhan, untuk menciptakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami berjuang di dalam keadilan, kami hadir bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, kami berani untuk mengambil suatu komitmen untuk belajar hidup sederhana, tidak memusingkan kehidupan materi, tetapi kami belajar untuk melekat dengan erat kepada empunya hidup, yaitu Engkau ya Tuhan. Kami juga mohon ampun apabila di dalam selama renungan ini terselip dosa yang kami lakukan dengan sengaja, kiranya Allah yang mengampuni kami dan melayakkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada song leader. Oke. Thank you banget buat Bang Bagus udah menyampaikan firman Tuhan dan insight kepada kita semua yang sangat luar biasa, dan semoga itu semua bisa memberkati kita semua. Dan seperti yang tadi udah dijelasin sama Bang Bagus, bahwa kita sebagai mahasiswa yang nantinya udah berprofesi, kita juga punya peranan yang sangat besar, apalagi kita juga sudah ditebus oleh Tuhan. Kita perlu untuk melihat ada banyak orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa bahwa kita juga hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang lemah. Jangan sampai kita mau untuk menjual iman kita. Kita harus belajar untuk menjadi seorang sadikim. Kita juga harus mengingat bahwa Tuhan itu adalah kasih dan adil. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita.
dan kita harus bisa belajar untuk mau dikoreksi oleh Tuhan dan oleh firman Tuhan. Dan akhirnya kita bisa menjadi orang yang aktif, terlibat untuk mewujudkan keadilan bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersyukur banget, terima kasih lagi sekali lagi untuk Bang Bagus sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Oke, untuk pengurus, apakah ada pengumuman? Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya shalom teman-teman semua. Halo. Oke, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih buat Bang Bagus atas kebersediaannya untuk menyampaikan firman pada kami anak-anak PMKFH Undip. Semoga apa yang difirmankan dapat menjadi pedoman hidup bagi kami anak-anak PMKFH Undip semua. Lalu kami juga mau berterima kasih buat teman-teman semua atas kehadirannya dalam kebaktian Jumat setiap minggunya. Kita bisa semoga setiap minggunya kita bisa beribadah bersama kembali. Nah, langsung aja untuk pengumuman hari ini. Yang pertama kita ada tentang persembahan kebaktian. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan kebaktian, teman-teman dapat mengumpulkan persembahannya dengan melalui ATM BCA yang nomornya sudah tertera di layar, atau bisa scan barcode melalui Dana dan OVO yang juga udah ada di layar. Selanjutnya, yang kedua tentang form pokok doa dan form kritik saran PMKFH Undip. Bagi teman-teman yang punya kritik, saran, baik itu untuk pengurus maupun untuk keju, dan ingin mengajukan pokok doa, dapat sekali untuk mengisi form PMKFH Undip yang linknya sudah di-share di chat Zoom kita siang hari ini. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman untuk evaluasi bagi kami pengurus agar dapat lebih baik lagi. Yang ketiga, tentang pelayanan kebaktian Jumat atau keju PMKFH Undip 2021. Jadi untuk teman-teman yang rindu melayani sebagai WL di setiap kebaktian Jumat, dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang terdapat pada setiap postingan keju, atau bisa juga melalui DM atau OA PMKFH Undip. Kami sangat menunggu semua teman-teman yang mau sekali untuk melayani. Selanjutnya tentang sosial media PMKFH Undip. Nah, ini teman-teman udah pada tahu belum nih kalau ada yang baru dari PMKFH. Sebelumnya kan kita udah ada Instagram sama Line. Sekarang kita juga punya channel YouTube PMKFH Undip. Jadi untuk semua informasi terbaru mengenai PMKFH Undip, teman-teman silakan datang ke akun-akun sosial media kami ya. Last but not least, ada pengumuman terkait MPP 2021. Jadi MPP atau yang dikenal dengan Malam Puji-Pujian ini merupakan program dari PMKP Universitas Diponegoro untuk membangun komunitas berdasarkan nilai-nilai Kristus terhadap 12 fakultas di Undip. Di dalam MPP ada terdapat penampilan kolaborasi PMKP yang mana konsepnya adalah setiap tim bernyanyi dan menari sesuai tema yang ditentukan. Adapun pesertanya hanya untuk angkatan 2019 dan 2020. Oleh karena itu, diharapkan pada teman-teman angkatan 2019 dan 2020 untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu perwakilan dari Fakultas Hukum. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui menghubungi salah satu sosial media PMKFH Undip atau menghubungi salah satu pengurus. Ditunggu partisipasinya ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk pengumuman hari ini. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Shalom. Shalom. Oke, thank you buat para pengurus. Dan untuk selanjutnya, aku minta dengan kasih Bang Bagus bisa memimpin kita dalam doa syafaat. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur kepada Allah yang oleh karena kasih dan pengampunan yang telah Kau berikan dan berkat yang melimpah di dalam bangsa kami ini, Tuhan. Kemarin kami sudah memperingati tentang kebangkitan nasional. Kami berdoa agar kami sebagai seorang mahasiswa untuk terus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan terus belajar dan memperjuangkan keadilan. Kami terus bersatu, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi kami terus belajar untuk bisa mewujudkan keadilan sosial dan hukum untuk terjadi kepada seluruh rakyat Indonesia, Tuhan. Dan kami pada saat ini berdiri bagi bangsa Indonesia untuk membawa setiap pergumulan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik itu keamanan, keadilan, ketahanan pangan, ekonomi, kesehatan, dan kedamaian. Kami rindu Engkaulah Allah yang hadir, Engkaulah Allah yang memperdamaikan setiap konflik-konflik yang ada
yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami rindu agar ini segera berakhir. Doakan juga untuk para tenaga kesehatan yang berjuang di garda paling depan, diberikan kekuatan dan penghiburan. Kami melihat mereka sudah berjuang dengan setengah mati. Dan kami memohon kiranya Allah yang juga memberkati kami untuk mau berjuang bersama-sama mematuhi protokol kesehatan secara ketat sehingga tidak ada lagi mutasi ataupun penambahan pasien. Doakan juga ya Tuhan, kami berharap memulihkan setiap pasien yang terkena COVID segera pulih. Dan kami juga berdoa bagi keluarga kami. Kami menyadari Tuhan di masa-masa pandemi ini serba tidak pasti dan tidak mudah. Doakan keharmonisan keluarga kami ini Tuhan apabila pada saat ini ada konflik-konflik. Sehingga itu dapat Engkau pulihkan. Dan kami juga berdoa terhadap pemulihan ekonomi bagi keluarga kami yang mungkin terdampak terkena PHK ataupun mengalami penurunan penghasilan. Dan kami juga berdoa bagi seluruh anggota keluarga kami untuk tetap sehat dan tidak terkena COVID ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi perkuliahan dan skripsi kami. Doakan kami ini ya Tuhan untuk kami terus berjuang untuk terus tetap mengasihi para tenaga pendidik maupun tenaga pendukung pendidik yang ada di Fakultas Hukum, untuk mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang benar dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang pada saat ini berjuang dalam skripsi, diberikan kemampuan untuk mengandalkan Tuhan dan belajar untuk mengatur waktu dengan baik. Doakan juga ya Tuhan untuk dosen pembimbing kami ataupun dosen penguji diberikan kelembutan. Tidak lupa kami juga mendoakan untuk setiap para pengurus PMK Fakultas Hukum. Kami berdoa agar para pengurus dapat berjuang bersama mengerjakan tugasnya dengan tetap mengandalkan Tuhan dan mau tetap memperhatikan setiap kebutuhan para anggota atau seluruh pengurus. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus PMK FH untuk memiliki satu visi yang sama, yaitu menciptakan calon alumni yang takut akan Tuhan, di mana itu juga memperjuangkan keadilan hukum melalui setiap program kerja, entah itu Keju ataupun KTP atau pemuritan. Doakan dalam proses pemuritan yang saat ini sedang berlangsung di PMK-FH dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan murid-murid yang takut akan Tuhan, yang tangguh dalam menciptakan damai sejahtera, menciptakan shalom di dunia alumni, dan itu semua terus berlipat ganda, sehingga bangsa Indonesia ini dipenuhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan dan mencintai kebenaran firman-Mu, sehingga kami pun dapat merasakan keadilan di dunia ini Tuhan, bahkan seluruh Indonesia. Kami sudah membawa setiap pergumulan dan doa kami ini. Tidak lupa kami juga mengucap syukur atas persembahan yang sudah kami beri, kiranya berkati para pengurus untuk bisa mengelola persembahan dengan baik untuk memajukan pelayanan dan memajukan kemajuan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, dan biarlah kita bisa terus untuk memberi kemuliaan dan hormat kepada Tuhan. Dan sampailah kita di ujung ibadah kita, kebaktian Jumat kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Bagus yang sudah menyirami kita dengan firman Tuhan, yang sudah mengingatkan kita untuk hidup berdampingan dan memberikan keadilan bagi semua orang. Dan kiranya kita semua sebagai anggota PMK dan pengurus dapat bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak semua yang udah datang keju minggu ini. Jangan lupa untuk tetap selalu ikut keju setiap minggunya. Dan untuk pengumuman dari pengurus tadi, biarlah juga kita ingat terus dan bahkan kita juga bisa join dalam acara-acaranya. Oke, God bless you semuanya. Terima kasih. Shalom, terima kasih. Terima kasih semuanya. Shalom Mbak, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya izin meninggalkan ruangan ya teman-teman. Terima kasih banyak Bang Bagus. Oh ya. Terima kasih banyak Bang Bagus. Ya, sama-sama teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.